Jadi jangan merasa saya udah zikir lama tapi begini-begini aja. Bagaimana? Teruskan saja. Karena perjalanan kita untuk bisa usul ilallah itu bermacam-macam. Maka usahakan dalam berzikir itu sesuaikan suara dan gerakannya dan hentakan pukulannya yang kuat. Insyaallah dengan zikir seperti itu maka akan menyebabkan kita bisa terbuka hijab-hijabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafaa billahi shahida. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsad wa salli ala qabri sayyidina Muhammadin fil qubur wa balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wassalam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa karamatika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Bersama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita sekalian, Syekh Ahmad Sahibullah Fatajul Arifin. Semoga beliau selalu ada dalam rahmatnya Allah, ditambah barakah dan karamahnya sehingga sampai kepada kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Juga yang kita hormati Bapak Ade Ruswandi beserta keluarga selaku pemangku majelis zikir Pondok Gede. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan yang sempurna kepada beliau beserta keluarganya, baik kesehatan secara jismani ataupun rohani, dan juga dimudahkan segala urusannya dan selalu diistiqomahkan dalam mengamalkan amaliyah thariqah qadiriyah Naksabandiyah. Juga kepada seluruh jamaah majelis zikir Pondok Gede, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan dalam tetap melaksanakan, tetap mengamalkan amaliyah thariqah qadiriyah Naksabandiyah sehingga bisa mulazamah, mudawamah, dan insyaallah diberikan keistiqomahan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lupa juga kepada rekan seperjuangan, ada Ustaz Herlan, ada Ustaz Mahbub, juga para asatidz semuanya, insyaallah selalu dimuliakan oleh Allah dan mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya ikhwan rahimakumullah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana malam hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita melakukan amaliyah rutin zikir dan khataman yang dilanjutkan dengan khidmat ilmiah atau thalabul ilmi tabaruk kitab Sirul Asrar. Mudah-mudahan datangnya kita malam hari ini mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bisa menambah mahabbah kita dan menguatkan amaliyah kita, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini terakhir sebelum kita masuk bulan Ramadan ya, karena mungkin minggu depan kita belum tentu bisa ya, mudah-mudahan sih bisa, kalaupun tidak bisa karena ada acara keluar kota, kalau tidak capek ya kita
lanjut. Kalau misalnya terlalu capek ya mungkin minggu depan kita sudah libur. Jadi minggu depannya lagi insya Allah sudah Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kita pada bulan Ramadan, dan Allah pertemukan kita dengan bulan yang begitu mulia, dan mudah-mudahan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat meraih yang disebut dengan Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita lanjutkan kajian kita mengenai tabaruk kitab Surah Asrar. Minggu terakhir kemarin kita sudah membahas tentang penjelasan tentang zikir. Jadi bab yang ke-6, sedikit satu bait untuk bab yang ke-6 yang kemarin kita lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirruhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya haramun ala ahli al-akhirah wal akhiratu haramun ala ahli dunya wa huma haramani ala ahlillah. Dunia itu haram bagi orang-orang yang ahli akhirat. Artinya bukan orang-orang ahli akhirat itu terus tidak boleh punya ini punya itu, bukan. Tapi yang dimaksud di sini adalah dunia haramun alal ahli akhirat adalah orang-orang yang mengejar akhirat itu tidak sama sekali menginginkan kehidupan atau kemaslahatan di dunia yang untuk memenuhi nafsunya. Jadi bukan berarti harus orang tasawuf, orang thariqah itu nggak boleh punya mobil, nggak boleh punya rumah bagus, harus pakai pakaian yang jelek-jelek dan dekil-kibul dan sebagainya lah. Bukan seperti itu. Tapi orang-orang ahli tasawuf, orang-orang thariqah itu menempatkan dirinya untuk berkhidmat kepada Tuhannya dan menempatkan harta bendanya untuk berkhidmat kepadanya. Jadi kalau kata Tuhan saya, kun anta khadimul maula wa dunya khadimuka. Jadilah engkau menjadi pelayan bagi Rabbmu, bagi Tuhanmu, bagi Allah, dan jadikan dunia ini untuk melayanimu. Karena kalau tidak demikian capek, Pak. Gampangnya ngomong begini, kenapa kok kita harus menjadi khadimul maula dan harta benda kita atau duniawi kita itu menjadi khadimul. Contohnya begini, kita punya mobil. Tujuan kita punya mobil adalah supaya kita lebih mudah ke sana kemari. Benar nggak? Kalau mobil itu jadi pelayan kita, maka kita yang nyetir mobil itu, kita yang mengendalikan mobil itu, mau kemana, gimana kita. Tapi kalau kita yang menjadi pelayan mobil, maka mobil itu kemana-mana kita dorong. Gambarannya gitu. Kalau kita punya mobil, mobil itu kita gunakan kemana-mana, maka mobil itu melayani kita. Tapi kalau kita menjadi pelayan mobil, maka kemana-mana mobil itu kita dorong. Gitu. Jadi bukan berarti kita harus miskin, enggak. Tapi kita punya harta dan benda itu untuk kemaslahatan kita dalam ibadah kepada Allah, memudahkan ibadah kepada Allah, menjadi khadim kita. Kalau tidak demikian capek, karena kita harus dorong kemana-mana, bawa mobilnya didorong. Karena apa? Kita menjadi pelayan dunia. Maka bukan kita harus miskin dan sebagainya, tapi kita punya harta benda, dan harta benda itu untuk menjadi pelayan kita, menunjang ibadah-ibadah kita. Maka ad-dunya haramun ala ahli akhirah. Ketika orang-orang yang mengejar kehidupan akhirat, maka harus menempatkan dunia itu sebagai pelayan. Maka haram ketika dunia itu disimpan di dalam hatinya. Boleh punya macam-macam, silahkan disimpan di tempatnya, tapi hati bukan tempatnya untuk menyimpan dunia. Tetap dunia
dunia ini tempatkan pada posisinya, dan qalbu kita isi dengan zikrullah. Wal akhiratu haramun ala ahli dunia. Begitu sebaliknya, akhirat itu haram bagi orang-orang yang ahli dunia. Artinya ketika kita hanya berpikir untuk kemaslahatan dunia, terus kejar ngumpul-kumpul harta dan sebagainya yang hanya untuk memenuhi nafsu kita, maka jangan berharap di akhirat nanti akan menjadi orang yang beruntung. Karena al-akhiratu haramun ala ahli dunia. Dan keduanya, wahuma haramani ala ahlillah. Tapi bagi orang-orang yang ingin menjadi ahlinya Allah, orang-orang yang ingin hampir bersama dengan Allah, maka keduanya itu haram. Artinya orang-orang yang hampir dengan Allah, orang-orang yang disebut ahlullah, itu tidak ada yang dia pikirkan, tidak ada yang dia tuju, tidak ada yang ada di dalam hatinya kecuali hanya Allah. Kita minimum ya orang-orang yang ahli akhirat, dunianya masih kita kejar, karena kita di dunia butuh, masih kita membutuhkan, tingkatan kita tuh masih membutuhkan. Makanya kalau kita zikir itu ada syarat-syaratnya. Ada salah satu syaratnya adalah kita pejamkan mata. Supaya apa? Kata Pak Ade mah komodi bentak beureum oge dunia kah dilantah. Jadi ketika kita berzikir la ilaha illallah, pejamkan mata kita. Supaya apa? Supaya tidak melihat dunia. Sudah dipejamkan saja masih terlihat, apalagi melek gitu. Wa tariqatul wusulu ilallah, dan jalan untuk wusul ilallah yaitu mutaba'i jismi ala siratil mustaqim, ikutnya jismani kita pada jalan yang lurus, bi ahkami syariati, dengan mengikuti hukum-hukum syariat. Maka pentingnya kita belajar ilmu fikih, pentingnya kita belajar ilmu syariat. Untuk apa? Supaya jismani kita bisa berjalan pada siratal mustaqim. Lailan wa nahara, waktu siang dan waktu malam. Jadi siang malam jismani kita ini harus mengikuti hukum-hukum syariat. Pelajari bagaimana cara makan, bagaimana cara tidur, bagaimana cara bertingkah laku, semuanya ini sesuai, ada tuntunannya. Bahkan Rasulullah SAW dari A sampai Z, seluruh kehidupan yang ada di dunia ini beliau sudah ajarkan. Bahkan yang tidak terlihat sekalipun atau yang rahasia sekalipun beliau ajarkan. Yang kita mungkin malu karena hal-hal pribadi, itu pun Rasul sudah ajarkan. Ada tuntunannya, syariatnya ada. Maka jismani kita harus kita perjalankan di dalam siratal mustaqim, yaitu mengikut syariat daripada Rasulullah SAW. Wa dawamu dzikrullahi ta'ala fardun qaiman ala talibin, dan mendawamkan zikrullah adalah satu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi orang-orang yang mencari atau orang-orang yang ingin sampai kepada Allah. Jadi kalau orang-orang yang tidak ingin sampai kepada Allah tidak wajib zikir, tapi orang-orang yang ingin bertemu dengan Allah wajib mendawamkan zikrullah. Jadi tinggal milih kita mau melaksanakan mendawamkan zikrullah atau tidak. Kalau tidak, berarti jangan pernah berharap bisa bertemu dengan Allah, jangan pernah berharap bisa kembali kepada Allah. Kalau kita ingin berharap bisa kembali kepada Allah, ingin berharap bisa dipertemukan dengan Allah dan dapat ridha Allah, maka dawamkan zikrullah. Kama qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh.
Siapa orang-orang yang disebut dengan talibin tadi? Siapa orang-orang yang ingin sampai kepada Allah? Siapa orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah? Yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yaitu orang-orang yang berzikir, yang ingat kepada Allah dengan berdiri. Nah, di sini ditafsirkan berdiri ini adalah ketika kita waktu siang. Nah, kalau siang itu jangan tidur mulu, malamnya melek. Nah, itu yang repot. Jadi orang-orang yang berzikir qiyaman wa qu'udan, berdiri dan rebah atau tiduran, artinya siang dan malam itu selalu ingat kepada Allah. Maka waktu yang diberikan oleh Allah selama 24 jam harus kita manfaatkan untuk beribadah. Maka sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terus bagaimana supaya kita hanya beribadah kepada Allah sementara kita butuh makan, keluarga kita butuh biaya, anak istri butuh senang-senang main ke mall dan sebagainya. Nah, niatkan semua itu sebagai ibadah supaya segala sesuatu yang kita lakukan ini bernilai ibadah, maka kita harus tahu ilmunya. Inilah pentingnya ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, faman arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, faman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang menginginkan kebaikan di dunia, maka harus tahu ilmunya. Pun yang ingin merasakan atau mencapai kebaikan di akhirat harus tahu ilmunya, dan yang menginginkan keduanya pun harus tahu ilmunya. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kita harus tahu bagaimana supaya 24 jam waktu yang diberikan kepada kita itu menjadi ibadah. Maka tidak lain seperti tadi, kita punya dunia, kita punya mobil, mobilnya kita pakai, bukan kita dorong. Artinya kita beribadah sehari semalam sesuai dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang lebih utama yang kita lakukan adalah diniatkan untuk ibadah. Dengan apa? Dengan kita berkhidmat dan ingat kepada Allah dengan zikrullah. Maka di dalam kitab Tanwirul Qulub, Syekh Amin Al-Qurdi menyebutkan salah satu adab murid kepada syekhnya supaya murid ini mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat adalah melibatkan segala sesuatu urusannya, baik yang berkaitan dengan dunia ataupun akhirat, dengan melibatkan gurunya. Contohnya ini, pagi-pagi kita mau berangkat kerja, begitu keluar dari rumah kita tawasul kepada guru, bismillah kita mau mencari rezeki, menjemput rezeki. Untuk apa? Untuk memudahkan kita berkhidmat kepada guru. Maka berangkatnya kita kerja itu adalah niat untuk berkhidmat. Maka dengan niat untuk berkhidmat ini akan menjadikan suatu kebaikan. Kalau seandainya kita berangkat dari rumah, oh saya mau cari kerja supaya apa? Supaya bisa naik haji. Misalkan ini kebaikan ya. Niatnya kerja supaya apa? Supaya bisa naik haji. Belum tentu itu bisa jadi niat soleh. Kenapa? Bisa jadi niat hajinya karena ingin dilihat orang. Tapi kalau kita niatkan khidmat kepada guru, maka segala sesuatunya pasti bernilai ibadah. Ya, pentingnya punya syekh mursyid itu, karena menjadikan seluruh amalia kita ini bisa bernilai ibadah. Apalagi begitu kita keluar, kita tawasul, qalbu kita hidup terus dengan zikrullah, maka seluruh aktivitas kita, bahkan setiap tarik nafas kita itu menjadi ibadah. Jadi tidak usah khawatir. Mudah-mudahan dengan kita tetap istiqomah dan tetap kita tersambung menyambungkan diri kepada Syekh Mursyid, insyaallah segala sesuatu amal yang kita mendapat ridhonya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Wal muradu minal qiyami nahar wal qu'udi lail. Jadi yang dimaksud dengan qiyam tadi adalah pada waktu siang dan qu'ud pada waktu malam. Alhamdulillah, khatam bab yang ke-6, kita lanjut bab yang ke-7. Ini menjelaskan tentang syarat-syarat zikir. Jadi tadi menjelaskan tentang zikirnya seperti apa. Kemarin mungkin ada tingkatan-tingkatan zikir, dan ternyata zikir ini adalah satu hal yang pokok, inti daripada apa yang diajarkan di dalam Al-Quran, inti daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan zikir ini adalah perkara yang agung, perkara yang besar, yang tidak ada yang lebih besar daripada zikrullah. Maka sholat pun adalah satu tahap berzikir. Maka di dalam Al-Quran disebutkan innani anallaha la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Bahkan sholat pun itu adalah untuk berzikir, untuk ingat kepada Allah. Maka beruntung kita yang sudah diberikan amaliyah yang begitu luar biasa, begitu dahsyat, begitu utama, yaitu zikrullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslu Tsaminu, pasal yang ke-6, yang ke-7, menjelaskan fi syara'iti dzikri, di dalam menjelaskan syarat-syaratnya berzikir. Kalau tadi zikirnya itu manfaatnya seperti itu, fadilahnya seperti itu. Sekarang bagaimana supaya kita bisa berzikir yang memenuhi syarat seperti tadi? Wahua, yaitu syarat daripada zikir itu ayyakuna az-zakiru ala wudu'in tamin. Orang yang berzikir itu ada dalam keadaan wudu yang sempurna. Nah, yang dimaksud wudu yang sempurna ini ada dua macam. Wudu sempurna secara zahir, secara gerakan wudu, syarat rukun wudu, kemudian airnya, harus kita tahu. Maka untuk berwudu hati-hati. Yang pertama, perhatikan air. Air yang digunakan untuk berwudu itu ada 7 yang sah. Salah satu yang sering kita pakai yaitu air yang mengalir. Nah, kalau zaman sekarang mah enak, tinggal pencet aja airnya mengalir, keran. Nah, itu insya Allah sah. Yang repot kalau kita punya kamar mandi terus nggak ada kerannya, masuk dulu ke dalam bak. Nah, ini yang harus hati-hati. Bak mandinya pertama harus tinggi. Supaya apa? Supaya air cipratannya tidak kembali ke bak. Kemudian baknya itu harus memenuhi syarat minimum, syarat air yang suci dan mensucikan itu 2 kolah. 2 kolah itu kalau bak ya kurang lebih 70 kali 70 isi penuh ya. 70 sana 70 isi penuh, tidak kurang, tidak tambah, tidak apa istilahnya, 70 kali 70 itu penuh gitu, tidak berkurang sedikit pun, itu baru sah. Nah, biar aman ya 1 meter kali 1 meter, airnya nggak penuh, masih 2 bola. Kalau kurang dari itu, hati-hati, ini bisa menyebabkan wudhu kita tidak sah. Karena apa? Airnya menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan, atau disebut air mustakmal kalau pencipratan. Nah, ini harus hati-hati. Maka yang sekarang yang terbaik itu ya keran aja udah gitu. Terus bagaimana kalau kita tidak punya keran? Bikin tempat wudhu. Kalau zaman dulu itu ada padasan, ya kan? Kalau zaman sekarang mah ember aja dilubangin pakai apa, sandal itu, tutup sandal udah beres. Kalau dulu ada gentong ya Mak. Kalau di Jawa itu ada gentong, ada padasan, nanti ada ininya apa namanya, lubangnya ditutup pakai kayu gitu. Nah, ketika mengisi air ke dalam tempat wudhu pun harus hati-hati, jangan sampai ketetesan atau kita sentuh atau sengaja. Kalau sumur kan pakai timba itu kena ember itu masukin kena tangan, berarti itu sudah mustakmal. Maka masih lebih baik kalau kita punya keran ada selangnya, masukin ke situ langsung dari kerannya tutup.
Jangan lupa air-air yang seperti itu pun harus ditutup. Nah, air cuma 1 ember buat wudhu, begitu kita isi tidak kita tutup, ada cicak lewat sambil pluk gitu, nah itu pun jadinya air yang najis, maka harus kita tutup. Nah, syukur-syukur kita kalau wudhu di sungai atau mata air yang mengalir. Nah, kalau yang suka ke gunung kan ada tuh, ada apa namanya, mata air yang di pinggir jalan itu, nah itu sah buat mandi, walaupun kecil tapi terus mengalir nggak masalah. Nah, itu pun berlaku untuk kita mandi wajib. Jadi kalau mandi wajib, kalau bisa mah langsung aja diguyur dari kerannya, nggak usah masuk ke pokor dulu lah. Karena kalau masuk ke pokor dulu ada resiko kecipratan bekas kita guyur, juga kadang kita sentuh dulu. Kalau pelan dari keran langsung, itu airnya. Kemudian gerakan-gerakan wudhu pun harus kita perhatikan. Syarat rukun dalam berwudhu harus betul-betul kita perhatikan. Maka di wudhu intamin ini akan menjadi syarat kita berzikir secara zahir seperti itu. Dan ada lagi yang dimaksud dengan biwudu intamin adalah wudhu yang sempurna tanpa batal. Nah, ini yang berat. Orang jaga wudhu itu berat. Kelihatannya gampang, cuma batal ke air, tapi masya Allah, orang jaga wudhu ini luar biasa. Allah akan memberikan satu keutamaan, Allah akan memberikan banyak sekali fadilah-fadilah yang kita tidak pernah sadari, yang kita tidak pernah bayangkan. Maka kalau bisa ya kemana-mana itu di jalan, syukur-syukur kita bepergian itu selalu dalam keadaan suci, dalam keadaan wudhu. Karena potensi atau resiko kita kecelakaan ketika dalam perjalanan itu lebih besar. Ya, syukur-syukur kita dalam keadaan wudhu. Kalau misalnya Allah menghendaki yang lain, kita dipanggil dalam keadaan berwudhu. Jadi wudhu ini mensucikan diri kita secara jismani, juga mensucikan diri kita secara rohani. Allah nanti bulan puasa kita spesialkan khusus membahas tentang wudhu ini. Jadi kenapa kok wudhu yang kentut pantatnya, yang dibasuh mukanya gitu, dan nggak nyambung gitu, tapi ternyata ada hikmahnya. Dan mudah-mudahan nanti diberikan umur panjang di bulan Ramadan, kita libur ngaji Sirul Asronya kita khususkan untuk mengaji ilmu-ilmu fikih, tapi kita dalami sekalian gitu. Jadi yang pertama syarat untuk berzikir adalah wahwa ayyakuna dzakiru ala wudu'in tamin. Orang yang berzikir itu ada dalam kondisi wudhu yang sempurna, baik secara gerakannya, rukun, syarat rukunnya, ataupun wudhu yang tidak pernah batal. Maka para wakil-wakil takid biasanya menjaga wudhunya full. Jadi kalau kata guru saya nama Syekh Kohar Rahman, beliau adalah mufti di Pakistan, itu ketika mau sholat saya udah nyariin air buat wudhu ke sana kesini, beliin aqua karena nggak ada air bersih kan, mau wudhu, begitu mau wudhu no full katanya, tidak mau wudhu lagi, full katanya, udah pakai yang lain aja. Masya Allah. Oh, dari itu saya kalau untuk hal wudhu ini memang kepingin banget gitu, karena guru-guru mengajarkan seperti itu, tidak batal wudhu sehari semalam. Jadi batalnya itu ya cuma kalau misalnya buang hajat, kemudian tidur, baru tidur langsung wudhu lagi. Jadi itu terus sholat, begitu masuk waktu sholat itu nggak ribut cari air, langsung aja sholat sunahnya. Karena beliau selalu menjaga. Cuma kadang-kadang ingin tajdidul wudhu, nah alhamdulillah gitu, memperbaharui saja. Kemudian yang kedua, ayyakuna bitorbin syadidin. Jadi dalam berzikir itu dengan bitorbin syadidin, dengan pukulan yang kuat. Nah, maka kalau zikir ini, kalau bahasa Inggrisnya matong asa-asa, guys. Jadi nggak usah
ragu-ragu apa, terus saja bidur bin sadid dengan pukulan yang kuat arahkan ke dalam kolbu supaya apa, kolbunya ini hancur, pecah dosa-dosa kotor-kotorannya, hijabnya supaya hilang. Jadi kalau ketika mau zikir bidur bin sadid itu bukan berarti suaranya keras, maka di berikutnya bisautin qawiyin dengan suara yang kuat, bukan suara yang keras. Jadi bisautin qawiyin wa bidurbin syadidin, pukulannya keras, suaranya kuat, bukan suaranya kuat. Jadi kalau zikir walaupun pelan, ini pukulannya kuat, ada hentakan di dalam diri kita. Jadi berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Suaranya keras tapi pukulannya tidak ada. Walaupun suaranya pelan tapi pukulannya keras. Suara boleh pelan tapi pukulan harus keras, bukan suara keras pukulannya lemah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi tidak harus teriak-teriak dengan suara yang hanya suara, tapi teriakkan di dalam kolbu. Syukur-syukur suaranya lantang, jelas, tartil, pukulannya kuat, itu lebih bagus. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Suaranya keras, pukulannya pun kuat. Jadi jangan suaranya saja yang keras, pukulannya lemah, tapi keduanya. Maka zikir yang menggunakan metode seperti ini, zikir yang suaranya kuat, hentakannya kuat dan suaranya keras, pukulannya kuat, suaranya keras, ini akan mempercepat kita, mempercepat terbukanya, tersingkapnya hijab-hijab. Kalau dalam Miftahul Sudur disebutkan, orang yang berzikir dengan pukulan yang kuat, dengan suara yang kuat dan pukulan yang keras, ini akan mempercepat naiknya makom di dalam thariqah yang tidak bisa dicapai oleh orang yang berzikir dengan waktu yang lama. Artinya terkadang orang yang baru mengamalkan zikir 3 bulan, 2 bulan, itu bisa menyusul orang-orang yang biasa berzikir dengan suara yang ala kadarnya walaupun sudah puluhan tahun. Orang yang berzikir dengan zikir gerakan yang tepat, dengan suara yang tepat, pukulan yang kuat, walaupun orang ini baru mengamalkan zikir 3 bulan, itu bisa sama dengan orang yang sudah mengamalkan zikir puluhan tahun. Makanya hati-hati. Maka di dalam thariqah tidak ada senior, tidak ada junior. Karena bisa jadi orang yang baru ditalqin, Allah angkat derajatnya. Dengan apa? Karena dia pasrah, betul-betul hanya mengamalkan zikir dari guru dengan metode yang tepat dan zikirnya tepat. Tapi ada kalanya kita yang berzikir lama, zikirnya gini-gini aja terus jadi putus asa. Jangan. Ini perjalanan kita. Jadi jangan merasa saya udah zikir lama tapi begini-begini aja. Bagaimana? Teruskan saja. Karena perjalanan kita untuk bisa usul ilallah itu bermacam-macam. Maka usahakan dalam berzikir itu sesuaikan suara dan gerakannya dan hentakan pukulannya yang kuat. InsyaAllah dengan zikir seperti itu maka akan menimbulkan, menyebabkan kita bisa terbuka hijab-hijabnya. Wasautin qawiyin, dan suara yang kuat, hatta yasula anwarat dzikri fi bawatin dzakirina, sehingga hasil nur zikir di dalam batin-batinnya orang yang berzikir tadi.
Jadi ketika kita mengucapkan kalimat zikir la ilaha illallah, kita rasakan betul-betul getarannya, supaya akan menghasilkan nur yang terpancar dari dalam diri kita. Dengan apa? Dengan bersihnya kolbu kita, karena zikir jahar tadi akan membakar kotoran, akan menghilangkan hijab-hijab kita, sehingga kolbu kita menjadi bersih. Setelah bersih maka akan terpancar nur yang ada di dalam kolbu kita. Kalau kita tidak bersih kolbunya, maka walaupun ada nur yang terpancar dalam kolbu kita akan tertutup. Pada dasarnya diri kita ini adalah latifatun rabbaniyun. Diri kita pada dasarnya adalah nur Allah. Ada nur di dalam diri kita, tapi karena ditutup dengan hijab-hijab yang begitu tebal, akhirnya tidak terlihat. Nah, untuk bisa melihat itu, untuk supaya nurnya bisa memancarkan dan terpancar dari dalam diri kita, maka hijab-hijab ini harus dihilangkan. Dengan apa? Dengan cara dibakar. Dibakarnya adalah dengan zikir jahri. Maka zikir jahri narun wa zikril khafi nur. Nah, zikir jahar ini untuk membakar tadi, dipukulkan. Dan zikir khafi itu adalah nur. Maka ketika kita berzikir kalimat la ilaha illallah, hentakkan lafzu jalalah ke dalam kalbu kita, supaya apa? Supaya membekas. Lafzu jalalahnya ini ketinggalan di dalam kalbu kita dan menjadikan hidupnya zikir khafi. Kalau kita tidak hentakkan, maka nggak akan membekas. Kita capang yang keras supaya apa? Ada jejak. Kalau sudah ada jejak di dalam kalbu kita, lafzu jalalah ini hidup. Maka inilah yang disebut dengan hayatul qalbi. Wa tasiru qulubuhum ihya'an bihadhil anwar. Nah ini. Dan jadilah hati orang yang berzikir tadi itu ihya'an, menjadi hidup bihadhil anwar, dengan nur yang tadi. Jadi dengan zikir la ilaha illallah dihentakkan supaya kalimat tawaf, supaya lafzu jalahnya ini membekas di dalam diri kita, dan kalau sudah membekas maka akan menjadikan nur supaya qalbu kita bisa hidup. Hayatan abadiyatan ukhrawiyah, hidup yang abadi yang bersifat ukhrawi. Nah ini Pak, orang yang berzikir itu bisa hidup abadi. Kalau zaman dulu, zaman ini kan orang cari supaya hidup abadi, minum anu. Ternyata kehidupan yang abadi itu bukan omong kosong, tapi ada. Yaitu apa? Yaitu kehidupan abadi dengan hidupnya qalbu karena zikrullah. Maka hati-hati, orang-orang ahli zikir itu tidak mati. Kok bisa? Kama qala Allah Ta'ala, la yadukuna fihal mauta illal mautatal ula. Ini bukan hadis, bukan orang yang mengatakan, tapi Allah yang berfirman di dalam Al-Quran, la yadukuna fihal mauta illal mautatal ula. Orang-orang yang sudah hidup hatinya, orang-orang yang kalbunya hidup dengan zikrullah, mereka tidak akan merasakan mati kecuali mati yang pertama. Jadi mati itu ada dua, mati secara fisik dan mati secara maknawi. Mati secara fisik adalah mati terpisahnya jasmani kita dengan ruh, dicabut, dipisah, diambil oleh malaikat Israil. Itu mati secara fisik. Badannya, jasadnya dikembalikan ke tanah, ruhnya dikembalikan kepada Allah. Dan yang kedua adalah mati secara maknawi. Yang dimaksud mati secara maknawi adalah matinya kalbu kita daripada ingat kepada Allah.
Maka ketika mati maknawi ini sudah kita lewati atau hati kita bisa menjadi hidup, maka ini tidak akan lagi merasakan mati, kecuali mati yang pertama, yaitu mati ketika kita dilahirkan, qalbu kita mati. Maka orang-orang yang meninggal, orang-orang ahli zikir yang meninggal itu tidak akan merasakan kesusahan ketika mati secara fisiknya. Yang orang mati ini, kalau orang-orang ahli zikir, insya Allah matiannya dimudahkan. Dalam sakaratul mautnya itu dimudahkan. Karena apa? Tidak merasakan pedihnya dicabut terus. Karena sudah belajar mati sebelum mati. Jadi orang-orang yang berzikir, orang-orang yang sudah hidup hatinya itu tidak akan merasakan mati, kecuali mati yang pertama, yaitu matinya diri kita ketika dilahirkan dan belum bertemu dengan Syekh Mursyid. Maka ketika kita sudah bertemu dengan Syekh Mursyid, maka kita seperti dilahirkan kembali. Ingat kemarin ilmu telur, ya kan? Telur itu begitu dilahirkan adalah dalam keadaan mati. Kemudian setelah dikerami oleh induknya, maka akan menjadi hidup. Nah, mati yang pertama yaitu yang disebut dengan jadi telur tadi. Yang kedua, ketika sudah menjadi burung, itu tidak akan mati. Artinya tidak lagi merasakan kematian, kecuali kematian yang pertama. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya'u wal awliya yusalluna fi kuburihim kama yusalluna fi buyutihim. Yakni yanajuna rabbahum abadan wa laysa ma'nahu dhahiras salati minal qiyami war ruku'i was sujudi wa qu'udi, bal mujarradu munajati min qubulil abdi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwasanya para nabi, para aulia, yusalluna fi kuburihim, mereka itu sholat di dalam kuburnya, kama yusalluna fi buyutihim, sebagaimana mereka sholat di dalam rumah-rumah mereka. Yakni yang dimaksud dengan sholat fi kuburihim tadi, yunaju rabbahum abadan, munajat kepada Allah selamanya. Walaysa ma'nahu dhahiras salati minal qiyami wa ruku'i wa sujud. Dan yang dimaksud dengan munajat tadi adalah bukan sholat secara zahir kayak kita ada ruku, ada sujud, tapi mereka munajat dengan seperti hamba yang munajat kepada Rabbnya. Artinya mereka hidup di dalam kuburnya, tetap berzikir, tetap ingat kepada Allah. Maka kita diajarkan, diperintahkan untuk ziarah kepada para aulia. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan keberkahan daripada aulia. Karena para aulia itu tidak mati di dalam kuburnya, bahkan tetap sholat sebagaimana mereka sholat di dalam rumahnya. Hati-hati nih yang menyebutkan bahwa Syekh Mursyid kita sudah meninggal. Syekh Mursyid tidak akan meninggal. Karena apa? Syekh Mursyid adalah orang yang hayyun, sudah hidup. Hidup bukan berarti hidup jismaninya, tapi hidup ruhaninya. Kapanpun, dimanapun, Syekh Mursyid selalu bersama kita, karena ruhnya sudah hidup. Wal hidayatul ma'rifatu min hak, dan mendapatkan petunjuk mengenal dengan Allah daripada arah-arah yang betul. Fayakunul arifu muhriman ilallahi ta'ala bi ziyadatil munajati fi kuburi. Dan orang-orang yang arif atau orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang hatinya sudah hidup tadi, itu muhriman ilallahi ta'ala, menjadi muhrim bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya hampir dengan Allah, dekat dengan Allah, bersama-sama dengan Allah. Biziyadati munajati fi kuburihim, dengan diberikan keutamaan bertambahnya
munajat kepada Allah. Jadi orang-orang yang berzikir ini Masya Allah, sudah meninggal pun masih diberikan aliran pahala, terus ditambah-tambah karomahnya, ditambah-tambah pahalanya oleh Allah, selalu mendapatkan kiriman-kiriman doa. Makanya pernah saya katakan, kalau kita menjadi ahli zikir, kalau kita menjadi pengamal thariqah, kita di akhirat nanti setiap hari ada paket datang ke kita. Setiap hari dapat kiriman, terus apa kiriman? Doa. Karena orang-orang ahli thariqah yang mengamalkan amaliyah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ini, setiap kali ada yang hataman zikir itu selalu mendapat kiriman doa. Summa ila arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Kita yang ada di alam kubur nanti setiap hari menerima kiriman doa. Dari siapa? Dari para ikhwan-ikhwan yang mengamalkan. Cuma ila arwahi ahli silsilatul qadiriyah wa naqsabandiyah, orang-orang yang menjadi yang tersambung silsilahnya pada thariqah qadiriyah naqsabandiyah itu selalu mendapatkan doanya. Apa enggak jadi orang kaya di akhirat gitu? Amin amin. Maka alhamdulillah kita yang sudah diberikan ini insya Allah selalu mendapatkan kiriman terus. Walaupun kita sudah tidak lagi bisa beramal di dunia, tapi amal di dunia ini masih bisa sampai kepada kita karena doa kita. Bagaimana kita yang mendoakan? Nah, berarti kita mendapatkan dua pahala yang masih ada di dunia ini, terus kita mendoakan. Yang pertama, kita mendoakan orang lain. Nah, ini adalah satu sedekah, maka sedekah itu akan dibalas oleh Allah. Kemudian yang kedua, kita mengamalkan. Ini menjadi amal soleh kita. Yang mengamalkan sudah dapat bonus, jadi beli satu dapat dua. Mungkin rugi kalau kita tidak masuk ke dalam amaliyah thariqah ini. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-musalli yunaji rabbahu. Orang yang sholat adalah bermunajat kepada Tuhannya. Jadi ketika kita sholat, entah itu sholat secara syariat ataupun sholat secara qalbiyah, itu adalah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakama la yanamul qalba fakama la yanamul qalbal hayy, dan sebagaimana tidak pernah tidurnya hati yang sudah hidup, fakadzalika la yamutu, maka seperti itu juga hati tidak akan pernah mati. Jadi hati yang sudah hidup dengan zikrullah, yang sudah mendapatkan talqin zikir, yang sudah dihidupkan qalbnya, itu tidak akan pernah mati. Nanti di bawahnya nanti ada hal yang sangat menggembirakan bagi kita. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanamul aini wala yanamul qalbi. Matanya terpejam, matanya tidur, tapi hatinya tidak pernah tidur. Ini orang-orang ahli zikir, orang-orang yang zikir di dalam kalbunya yang sudah hidup, walaupun dia tidur tapi hatinya tetap berzikir. Coba nanti kita rasakan, pernah nggak sih kita matanya merem tapi terasa masih zikir kopi, walaupun hanya sesekali, tapi insya Allah saya yakin pernah merasakan. Walaupun kita sedang tidur, tiba-tiba dibangunkan seolah-olah kalbu kita sedang berzikir. Inilah keutamaan kita dibukakan oleh Syekh Mursyid dengan talqin zikir, supaya kalbu kita hidup. Lupa ingatkan, lupa ingatkan. Kadang-kadang tidak ada yang mengingatkan, kita lupa, tiba-tiba langsung kayak orang bangun tidur, kita diingatkan. Ini lebih bimbingan daripada Syekh Mursyid. Melalui apa? Melalui talqin zikir. Jadi orang-orang yang mendapatkan talqin zikir itu selalu terjaga hatinya. Lupa diingatkan, lupa diingatkan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata fi talabil ilmi ba'asallahu fi kuburihim malakaini
yu'allimanihi ilman ma'rifat wa qama min qabrihi aliman wa arifat. Ini satu kebahagiaan bagi kita. Barang siapa yang mati atau meninggal di dalam usaha untuk mencari ilmu, ba'asallahu fi kuburihim malakaini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangunkan baginya dua kerajaan atau memberikan dua orang malaikat. Yu'allimanihi, yang keduanya akan mengajarkan kepada kita ilmal ma'rifat, mengajarkan ilmu ma'rifat. Wa qoma min qabrihi aliman wa arifan, dan orang-orang yang demikian tadi maka akan dibangunkan oleh Allah sebagai orang yang alim dan orang-orang yang arif. Nih, walaupun kita di dunia ini ilmunya pas-pasan, ilmunya sedikit, tapi tidak pernah menyerah dalam menuntut ilmu walaupun tidak paham. Ada majelis ilmu datang, ada majelis amalia datang, walaupun tidak paham sama sekali yang dipelajari apa, tapi tidak diberikan pemahaman oleh Allah karena keterbatasan kita mungkin. Tapi orang-orang yang demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangunkan rumah yang ada malaikat, di situ diajarkan, sehingga orang yang demikian tadi akan dibangkitkan di yaumil akhir seperti orang yang alim, akan diberikan nur, bangun di yaumil akhir dengan orang yang arif dan orang yang alim. Padahal di dunianya ilmunya pas-pasan, tidak mengerti ini itu, tapi rajin menuntut ilmu, rajin mencari ilmu, maka akan diberikan keutamaan seperti itu. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk selalu menuntut ilmu, walaupun ilmu yang kita tuntut kita tidak diberikan pemahaman dengan baik. Tapi insya Allah nanti kita akan diberikan pahala yang begitu indah, yaitu dibangunkan oleh Allah dengan wajah yang berseri-seri, yang bersinar, seolah-olah kita adalah orang yang alim dan orang-orang yang arif. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal muradu minal malakaini ruhaniyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal wali. Jadi kita yang tadi menuntut ilmu tadi Pak, itu akan diajar langsung oleh para aulia dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kuburnya. Maka begitu dahsyatnya fadilah orang yang mencari ilmu. Li'anal malaka la yadkhulu fil alamil ma'rifat wa la ya'lamanihi, karena sesungguhnya malaikat itu tidak akan bisa masuk ke dalam alam ma'rifat dan tidak bisa mengajarkan kepadanya. Ini malaikat pun tidak akan bisa menembus alam ma'rifat. Artinya yang dimaksud dengan menembus alam ma'rifat ini, sebagaimana kita tahu dalam peristiwa Isra Mi'raj, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuk Sidratul Muntaha, ke langit yang terakhir, maka malaikat mengatakan, ya Rasul, cukup engkau yang melanjutkan perjalanan karena aku tidak masuk di dalamnya. Ketika aku masuk satu jengkal saja, maka aku akan terbakar. Nah, inilah ilmu yang paling tinggi, dan ilmu ini akan diberikan kepada kita ketika kita rajin menuntut ilmu, rajin belajar, rajin thalabul ilmi di dunia ini. Seandainya tidak diberikan pemahaman, insya Allah nanti Rasul sendiri dan para aulia yang akan memberikan pengajaran di alam kubur kita. Maka sangat-sangatlah beruntung kita dipertemukan dengan walia mursyidah yang memberikan ilmu yang begitu luar biasa, yang menjadikan qalbu kita hidup, yang insya Allah kita tidak akan pernah merasakan kematian untuk yang kedua kali, dan kita akan dibangunkan oleh Allah di yaumil akhir nanti sebagai orang alim dan orang yang arif. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan, masih sedikit di
bab yang ke-7 ini. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan dan ilmu yang kita pelajari menjadikan ilmu yang menambah kuatnya amaliyah kita, menambah kecintaan kepada Syekh Mursyid kita, sehingga kita bisa tetap dibimbing oleh Syekh Mursyid kita. Dan sedikit saya mengingatkan kepada ikhwan akhwat semuanya, mari kita sama-sama untuk lebih berhati-hati dalam mencapai melakukan perjalanan untuk bisa sampai kepada Allah ini, karena perjalanan kita begitu jauh dan godaannya pun begitu besar. Tapi kita akan sampai walaupun perjalanan jauh dan berat itu dengan bimbingan daripada Syekh Mursyid kita. Dan bimbingan Syekh Mursyid kita itu bukan hanya di dunia saja. Jadi bukan hanya bimbingan secara zahir, tapi justru lebih banyak bimbingan secara rohani. Bimbingan secara zahir mungkin hanya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, mungkin 40 tahun, atau mungkin ada yang lama sampai 60 tahun. Ya, kalau misalnya yang mendapatkan talqin zikir umur 40 tahun, kemudian 60 tahun sudah dipanggil, berarti bimbingan di dunia ini hanya 20 tahun. Kalau yang dari kecil umurnya diberikan 80 tahun, 20 tahun sudah diberikan talqin zikir, berarti bimbingannya 60 tahun. Jadi bimbingan Syekh Mursyid secara zahir di dunia ini itu tidak lama, hanya hitungan tahun, ratusan, paling banyak puluhan. Tapi bimbingan mursyid yang sesungguhnya itu ketika kita dikembalikan ke alam kubur, jismani kita dikubur, ruhani kita inilah mendapatkan bimbingan daripada Syekh Mursyid. Maka bukan hanya sekedar bimbingan di dunia ini, tapi justru bimbingan di alam akhirat nanti. Dan kita tahu bimbingan di alam akhirat ini begitu lama. Ada yang sudah dari tahun berapa, 4000 tahun yang lalu sudah dikubur, mereka masih ada di alam kubur. Karena apa? Masih menunggu kiamat, masih menunggu yaumil akhir. Apakah kita mau menunggu seperti itu begitu lama? Maka supaya kita tetap dibimbing oleh Syekh Mursyid, maka perkuatlah kecintaan kita kepada Syekh Mursyid. Ikuti apa yang menjadi tuntunan Syekh Mursyid dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai merasa, oh guru sudah tidak bersama kita, cari bimbingan yang lain. Nah, ini yang bahaya. Karena di dalam Al-Quran pun disebutkan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, ya betul mendapatkan petunjuk, dan orang-orang yang dipertemukan atau orang-orang yang dapat disesatkan oleh Allah, maka orang itu tidak akan pernah bertemu dengan wali yang mursyid sama sekali. Kan itu. Mayyahdillah fahuwal muhtad wa mayyudlil falan tajidalahu waliyan mursyida. Jadi ada huruf lam. Lam ini adalah awamil jazm, yang berarti akan gugur ketika satu kali saja bertemu. Jadi huruf di dalam Al-Quran kan ada huruf, kalau belajar ilmu nahwu dan sorof itu pasti ada masing-masing huruf dan memiliki makna. Dan makna huruf lam ada ambil jazm, ada lam, ada lan. Kalau lam sama sekali tidak pernah. Nah kalau lan satu kali bertemu saja sudah gugur. Artinya kewajiban untuk bertemu hanya sekali pun sudah gugur. Dan ketika kita sudah mendapatkan talqin zikir dari Syekh Mursyid, walaupun hanya sekali, tapi kita mengamalkan terus-menerus, itu pun akan menjadikan gugurnya kewajiban kita dan menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka tidak usah ribut, oh ini saya mau cari bersama, kita tidak usah. Cukup sekali, cukup satu saja, insya Allah sudah menjadikan kita orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Jadi nggak usah merasa kayak ayam kehilangan induknya, terus saja amalkan apa yang menjadi tuntunannya. Maka insya Allah bimbingan guru tidak akan pernah terputus. Dan
bimbingan mursyid itu tidak akan terputus ketika kita tetap memegang teguh apa yang menjadi ajaran guru. Kalau dalam kitab Miftahus Sudur dan kitab Surah disebutkan salah satu yang menjadikan tetapnya bimbingan guru adalah kuwatul azim. Faman kana kuwatul azimatuhu wajabat hidayatuhu. Jadi orang yang teguh, kuat dalam menjaga tuntunan gurunya, maka akan terus dapat hidayah itu, akan terus menerus bimbingan gurunya. Tapi ketika kita sudah merubah, menambahi, maka dengan sendirinya itu akan menjadikan keterputusan terhadap syekh mursyid. Maka orang-orang thariqah ini orang-orang yang paling mudah masuk surga, orang-orang yang paling mudah untuk bisa sampai ke Allah, tapi sulit dalam menjaganya. Karena melirik sedikit saja kepada mursyid yang lain akan menyebabkan keterputusan bimbingan syekh mursyid. Maka jangan sampai itu terjadi pada kita. Kuatkan hati, kuatkan tekad, tetap berpegang teguh pada kalimat tali Allah, yaitu wa'tasimu bihablillah. Mana wa'tasimu bihablillah? Yaitu tuntunan daripada syekh mursyid kita yang tersambung silsilahnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, guru kita ridho kepada kita, dan mudah-mudahan menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bagi Anda yang mau bertanya dipersilahkan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.